Globalisasi ekonomi membuat kompetisi industri semakin tajam. Negara-negara harus berlomba menarik investasi, sementara perusahaan harus mencari cara agar tetap relevan dan kompetitif. Di Indonesia, tantangan ini semakin kompleks dengan adanya ketergantungan pada ekspor komoditas, kurangnya hilirisasi, serta tekanan dari produk impor yang seringkali lebih murah. Dalam konteks inilah, strategi integrasi, merger, dan konglomerasi hadir sebagai solusi. Bukan hanya untuk mempertahankan ekonomi, tetapi juga untuk memperluas pasar, memperkuat efisiensi, dan menciptakan inovasi. Untuk memahami tiga hal tersebut, mari kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya, saya akan membahas integrasi. Integrasi adalah proses penyatuan beberapa aktivitas atau perusahaan yang bertujuan untuk membentuk sinergi, sehingga bisa meningkatkan efisiensi sekaligus daya saing perusahaan. Integrasi ada dua jenis, yaitu integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Integrasi vertikal yaitu ketika perusahaan menguasai beberapa tahap yang berbeda dalam rantai pasokan, dari bahan baku, produksi, sampai ke konsumsi. Contoh integrasi vertikal yaitu pada PT Indofood. PT Indofood mengakuisisi ke PT Bogasari. PT Bogasari yaitu perusahaan yang membuat bahan baku tepung. Lalu PT Bogasari memasok ke PT Indofood, yang dimana nanti Indofood akan dikelola menjadi biskuit, mie, dan bahan pangan lainnya. Selanjutnya Indofood akan mendistribusikannya ke Indomarko. Lalu Indomarko akan memasarkannya ke pasar retail seperti Indomaret dan lain sebagainya. Contoh integrasi horizontal. Integrasi horizontal yaitu terjadi ketika penggabungan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama atau menghasilkan produk sejenis. Contohnya yaitu pada sektor perbankan syariah. Ada 3 bank yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Pada tanggal 1 Februari tahun 2022, ketiga bank tersebut melakukan merger atau melebur jadi satu entitas baru, yaitu menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Jadi, BSI merupakan salah satu contoh integrasi horizontal karena sama-sama di bidang yang sama, yaitu di perbankan syariah. Baik, selanjutnya teman-teman saya akan jelaskan tentang merger. Teman-teman tahu apa benar merger itu apa? Nah, saya akan jelaskan. Merger merupakan penggabungan dua usaha atau lebih menjadi satu entitas dengan tujuan untuk mengurangi persaingan usaha, menguasai pasar, memperluas cakupan pasar, dan juga meningkatkan efisiensi. Nah, jadi merger ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada merger vertikal, merger horizontal, dan merger konglomerat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang merger vertikal. Jadi merger vertikal ini merupakan penggabungan dua usaha atau lebih menjadi satu entitas, di mana perusahaan ini berbeda dalam proses produksi, tetapi masih dalam satu jangkauan rantai industri. Misalkan dari contoh merger vertikal ini ada perusahaan air mineral bergabung dengan perusahaan produksi gelas plastik untuk air mineral. Yang selanjutnya ada merger horizontal. Merger ini merupakan penggabungan dua usaha atau lebih menjadi satu entitas yang masih dalam satu produksi, misalkan dalam industri perbankan. Kalian tahu tentang BSI. BSI ini merupakan buah dari merger horizontal, di mana BSI ini merupakan gabungan dari beberapa bank BUMN syariah seperti BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah. Mereka bergabung menjadi satu dalam satu entitas menjadi Bank Syariah Indonesia.
Yang ketiga adalah merger konglomerat. Jadi merger konglomerat ini terjadi perusahaan itu tidak terkait di dalam pasar maupun industri. Contoh dari merger konglomerat ini sama dengan konglomerasi ya teman-teman, seperti perusahaan Citycorp. Mereka berfokus pada perbankan, hiburan, dan juga saluran televisi. Kalian tahu tentang Bank Mega, Trans7 dan Trans TV itu merupakan penggabungan dari merger konglomerat tersebut. Itu teman-teman. Konglomerasi adalah kelompok perusahaan besar di bawah satu kepemilikan, memiliki bisnis di berbagai sektor yang beragam. Contohnya sendiri di Indonesia ada Astra Group yang terkenal dengan otomotifnya, tapi juga bergerak di bidang jasa keuangan dan pertambangan. Keuntungan dari konglomerasi yaitu ada membuka lapangan pekerjaan dan membangun ekosistem bisnis, serta ada tantangannya yaitu resiko konsentrasi kekayaan dan berpotensi mempengaruhi persaingan usaha. Dari situ pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kebijakan untuk menjaga keadilan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tiga hal tersebut, yaitu integrasi, merger, dan konglomerasi, bukan hanya sekedar strategi bisnis, tetapi jalan untuk ketahanan ekonomi. Dalam kompetisi global seperti sekarang ini, perusahaan-perusahaan yang dapat berkolaborasi dan berinovasi itu pasti akan mampu untuk menghadapi tantangan, bahkan bisa untuk menjadi penggerak perekonomian nasional. Sekian dari kami, terima kasih untuk perhatian teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.